Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Tifano Manuputra, NIM F1B019003 dari kelompok 20. Sini saya akan menjelaskan percobaan 5 atau counter. Sini saya menjelaskan respon ACC dari percobaan 5 atau counter. Pertama saya menjelaskan tujuan dari percobaan 5 ini, yaitu memahami prinsip kerja counter up atau down, sinkron dan asinkron, dan mengetahui perbedaan counter up atau down, sinkron dan asinkron. Di sini saya menjelaskan alat dan bahan yang digunakan, yaitu komputer atau laptop dan dua aplikasi Electronic Workbench atau EWB. Di sini saya akan menjelaskan dasar teori dari counter tersebut, yaitu pencacah atau counter merupakan rangkaian sekuensial yang dapat melakukan pencacahan. Pencacah dapat disusun dari beberapa buah FFJK atau FFT. Ditinjau dari kerjanya, pencacah terbagi dalam dua jenis, yaitu pencacah asinkron dan pencacah sinkron. Sini saya menjelaskan yang pertama, yaitu pencacahan asinkron. Pencacahan asinkron atau dikenal juga sebagai pencacah rak dapat dibangun menjadi FFJK. Setiap masukan J dan K diberikan logika 1 secara permanen hingga FFJK tersebut akan melakukan toggle. Saat sinyal clock aktif tiba pada pencacah asinkron, setiap FJK bekerja secara berurut atau tidak serentak. Terus yang kedua, atau pencacah asinkron naik. Pencacah asinkron naik adalah pencacah yang melakukan cacahan naik dimulai dari 0 hingga cacahan tertinggi sesuai FFJK. Seperti gambar di sini, pencacah naik asinkron 4 bit di atas bekerja dalam memanfaatkan sumber clock aktif yang masuk FFJK yang pertama, yang dimana rumus dari asinkron naik ini yaitu 2N, yang dimana jika flip flop atau beberapa bit yang ditanyakan, yaitu misalnya 4 bit berarti 4 flip flop, yang dimana 2 pangkat 4 yang hasil pencacahannya meliputi 16 pencacahan. Terus selanjutnya pencacah turun asinkron, di mana pencacah turun adalah pencacah yang melakukan cacahan secara turun mulai dari cacahan tertinggi hingga logika cacahan 0. Secara sederhananya, perbedaan pecahan turun dapat diperoleh dengan memanfaatkan pecahan naik dengan mengambil keluaran key keluarannya. Bahwa ini menampilkan contoh rangkaian pecahan turun 4 bit, sama seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa rumusnya 2 pangkat N, dimana N itu adalah bagian flip flop atau bagian berapa bit yang akan ditanyakan. Misalnya 4 bit, maka 2 pangkat 4 yang hasil pencacahannya itu sebanyak 16 pencacahan. Terus 2 pencacahan sinkron. Itu pencacah sinkron atau paralel adalah rangkaian pencacah yang melakukan cacahan secara serentak atau simultan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pencacahan naik sinkron. Pencacahan naik sinkron adalah pencacah yang melakukan cacahan secara naik, yaitu 0 menuju cacahan tertinggi. Cacahan tinggi. Sini saya menjelaskan juga ini merupakan bagian sinkron. Bagian rangkaian sinkronnya yaitu sama seperti tadi juga, di atas dia menggunakan rumus 2 pangkat N. Terus pencacahan turun sinkron juga sama seperti di atas, yaitu pencacahan turun sinkron adalah pencacahan sinkron yang melakukan cacahan secara turun, yaitu dari cacahan tertinggi menuju 0. Contoh pada rangkaian turun sinkron 4 bit yang dibangun dari 4 buah FFJK yang ditampilkan di bawah ini. Terus pencacahan naik atau turun sinkron. Sini rangkaian untuk rangkaian di atas, yaitu rangkaian naik dan pencacahan turun sinkron dapat digabung menjadi pencacahan sinkron yang dapat digunakan sebagai pencacah naik ataupun pencacah turun dengan menambahkan beberapa gerbang logika dan satu sinyal masukan sebagai pengendali untuk menentukan kapan rangkaian pencacahan bekerja sebagai pencacah naik atau bekerja sebagai pencacah turun. Nah, di sini ini merupakan bagian langkah percobaan dari counter atau percobaan 5 ini, yaitu seperti ini.
menjelaskan bagaimana awal dari pembuatan dari rangkaian tersebut. Terus sekarang saya akan menunjukkan bagian data hasilnya dan menjelaskannya. Ya, di sini saya akan menjelaskan data hasilnya, yaitu bagian konter sinkron M sama dengan 10, yang dimana rangkaian ini akan memiliki pencacahan sebanyak 10 kali, yang dimana dari pencacahan 0 hingga 9 sebanyak 10 kali. Di sana kan ditanyakan M sama dengan 10, berarti pencacahan sebanyak 10 kali. Terus di sini saya akan menjelaskan sedikit dari timing diagram ini, yaitu di mana bagian pertama atau bagian inputan pertama berisi berlogika 0, di mana untuk inputan kedua ini berlogika 1, yang mana clocknya berlogika 1, terus key 0-nya berlogika 0, key 1-nya berlogika 0, key 2-nya berlogika 0, dan key 3-nya berlogika 0. Nah, selanjutnya juga clocknya berlogika 0, key 0-nya berlogika 1, key 1-nya berlogika 0, key 2-nya berlogika 0, dan key 3-nya berlogika 0. Seperti seterusnya pokoknya di sini dijelaskan bahwa jika bagian gelombang yang turun maka berlogika 0, dan bagian gelombang yang naik berlogika 1. Sini saya akan menjelaskan konter sinkron 2 bit. Nah, di sini dari rumus yang sudah saya jelaskan tadi, jika 2 bit yaitu 2 flip-flop, yang dimana 2 pangkat N. Nah, N-nya itu adalah 2 bit, yaitu 2 pangkat 2, yang dimana mengalami pencacahan sebanyak 4 kali. Nah, di sini pencacahan 4 kali dari 0 sampai 3, yaitu 0, 1, 2, 3. Dan bilangan binernya 00, 01, 10, dan 11. Sama seperti tadi, timing diagramnya sudah dijelaskan bahwa jika gelombang bawah berlogika 0 dan gelombang ke atas berlogika 1. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang counter up down asinkron, di mana counter up ini rangkaian ini terdiri dari satu VCC, satu ground, dan satu clock. Terus memiliki 2 flip flop, memiliki 3 gerbang NAND dan 1 gerbang NOT dengan 2 red drop dan 1 hexadesimal atau disebut dengan decoder 7 segment, di mana counter up ini merupakan bagian pencacahan yang berawal dari bagian terkecil ke bagian terendah, atau angka terkecil ke angka yang terbesar, mana dari awal 0, 1, 2, dan 3. Nah, terus bagian counter down asinkron, di mana bagian counter down asinkron ini sama seperti di atas, tetapi kalau bagian down ini dari angka ketinggi ke bagian angka yang terendah, yang dimana 3, 2, 1, 0, terbalikan dari counter up. Sini saya akan menjelaskan sedikit analisa data dari counter di mana counter sinkron M10. Sini dari rangkaian di atas dapat dijelaskan bahwa counter sinkron M10 menggunakan 4 buah flip-flop yang digunakan untuk menjalankan rangkaian, 3 buah gerbang N dan LED yang digunakan untuk mengetahui output dan rangkaian. Kemudian ada juga decoder 7 segment yang digunakan untuk menampilkan nilai hexadesimal. Sini saya akan menjelaskan sedikit dari analisa ini, yaitu bisa dijelaskan bahwa ke baris ke-1 nilai biner bernilai 00 menghasilkan nilai desimal 0 dari tampilan hexadesimal 0. Di sini kan sudah terdapat 10 pencacahan, dan semua ini sama seperti di atas. Nah, di sini bagian timing diagramnya. Pada clock pertama, kondisi key 0, key 3 adalah low, yaitu menunjukkan bilangan biner 0000 sebanyak 4 kali, dimana jika dikonversikan ke desimal menjadi angka 0. Pada clock kedua, kondisi key 0 adalah high, atau key 1, key 2, key 3 adalah low, yang menunjukkan bilangan biner 0001,
mana jika dikonversikan ke dalam desimal menjadi angka 1 dan seterusnya. Terus counter sinkron 2 bit, mana counter sinkron 2 bit adalah bagian flip-flop atau bagian 2 itu merupakan bagian dari 2 pangkat n, di mana mengalami 4 kali pencacahan. Pada rangkaian ini di atas dapat dijelaskan bahwa rangkaian counter sinkron 2 bit karena itu jika FF yang digunakan juga berjumlah 2, rangkaian mulai berjalan ketika VCC yang memberikan inputan pada jika FF1 dan menghasilkan output, kemudian output tersebut menjadi inputan pada JKFF2 dan juga clock atau terhubung dengan JKFF dan memberikan data pada rangkaian sehingga menghasilkan output yang saling bergantian untuk menampilkan bilangan biner yang bergeser mulai dari 0, 0, 01, 10, dan 11, dan kemudian dari red drop yang menampilkan bilangan biner dihubungkan ke decoder Seven segment untuk menampilkan bilangan heksadesimal. Sama seperti atas, yaitu pada baris ke-1 semua nilai biner bernilai 000 maka menghasilkan desimal 0. Di sini saya akan menjelaskan counter up down asinkron 2 bit, yang dimana sama seperti tadi counter up asinkron 2 bit merupakan bagian pencacahan sebanyak 4 kali. Nah, di sini saya menjelaskan sedikit dari rangkaian ini, yaitu pada rangkaian ini di atas adalah rangkaian counter up dan asinkron 2 bit terdiri dari 2 JKFF dengan active high, asinkron, ground VCC, clock, 2 red drop, decoder 7 segment, display, 3 gerbang NAND, terus dan 1 gerbang NOT. Dan asinkron yaitu pencacah yang disebut juga sebagai ripple clock atau counter atau serial counter karena masing-masing dari flip-flop yang digunakan akan berguling atau berubah kondisi dari 0 ke 1 atau sebaliknya disebabkan karena hanya flip-flop yang paling ujungnya saja dikendalikan oleh sinyal clock. Dan bagian ini pun sama, tetapi dalam counter up asinkron bagian pencacahannya itu berawal dari bagian terkecil atau berawal dari angka yang terkecil ke bagian angka yang terendah. Dan kalau counter down asinkron berawal dari angka yang tinggi ke angka yang rendah. Itu perbedaan dari counter up asinkron dan counter up asinkron atau dan counter down asinkron. Nah, di sini kita akan menjelaskan kesimpulan dari percobaan 5, yaitu counter, yaitu proses kerja pada counter up atau down sinkron, yaitu sumber clock yang diberikan pada masing-masing input clock dari flip-flop penyusunnya, sehingga apabila ada perubahan pulsa dari sumber, maka perubahan tersebut akan men-trigger seluruh flip-flop secara bersama-sama. Sedangkan prinsip kerja pada counter up atau down asinkron yaitu susunan flip-flopnya dihubungkan seri yang dikonfigurasikan dengan menyambung output dari satu ke yang lainnya. Dan pemicuan tergantung dari flip-flop sebelumnya. Terus perbedaan antara counter up down sinkron dan asinkron terletak pada pemicuannya. Pada counter up down sinkron, pemicuan counter terjadi serempak atau dipicu oleh satu sumber clock dan susunan flip-flopnya paralel. Sedangkan pada counter up down asinkron minimal ada satu flip-flop yang dipicu oleh keluaran flip-flop lainnya atau sumber clock lainnya dan susunan flip-flopnya seri. Pada counter up asinkron akan menghasilkan bilangan pada decoder 7 dari 0 sampai 3, sedangkan pada counter down asinkron akan menghasilkan bilangan pada decoder 7 segmen dari 3 ke 0. Sekian, terima kasih menjelaskan tentang respon dari percobaan 5 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.